Di sini gua akan menjelaskan distribusi frekuensi. Di antara kalian ada yang tahu tidak distribusi frekuensi? Tahu Bu? Siapa yang tahu bisa jelaskan? Distribusi frekuensi itu adalah pengumuman suatu data. Ada yang tahu lagi? Ya, Ibu akan memperjelaskan lagi distribusi frekuensi itu. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Paham? Paham. Bagian distribusi frekuensi terbagi menjadi 7. Yang pertama itu data kelas. Ini Ibu sudah kasih soal sama kalian. Terus jumlah kategori itu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ini rumusnya. Untuk interval nilai atas atau nilai bawah atau nilai besar dikurang nilai kecil dibagi K yang sini tadi. Paham? Frekuensi kelas itu ialah jumlah banyak data terkini. Paham? Paham. Sedangkan batas kelas itu bagi menjadi 2, atas dan bawah. Tepi kelas juga sama, terbagi menjadi 2, sama atas dan bawah. Hanya bedanya batas dan tepi. Tepi itu pakai plus 500, bawah itu pakai minus 500. Paham? Paham. Di tengah, di tengah itu batas atas tadi ini ditambah batas bawah dibagi 2. Paham? Paham. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian distribusi frekuensi beserta rumusnya. Nah, sekarang Ibu sudah beri kalian soal yang ada di papan tulis. Ibu minta data kalian untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan rumus yang Ibu suruh kalian tadi. Ada yang bisa? Saya Bu. Sini lagi. Sudah Bu, data kalian. Kali ini jumlah kategori 1 ditambah 3,322 log 20. Log ini dari jumlah frekuensi sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,301. 1 ditambah 4,318 sama dengan 5,318 dibulatkan menjadi 5. Cara mencari interval nilai paling tinggi dikurang nilai paling rendah dibagi K. K dari sini sama dengan 1.605.000 dikurang 90.000 dibagi 5 sama dengan 1.515.000 dibagi 5. Hasilnya 303.000. Kalau interval ini 90.000 ditambah 303.000 dapatnya jadi 393.000. Kalau mencari frekuensinya tergantung ada berapa banyak data yang masuk ke nilai ini masuk ke sini. Batas bawahnya itu dari sini, dari 90.000 sampai 1.300.000. Kalau batas atas dari 393.000 sampai 1.609.000. Dan di bawah 90.000 dikurang 500. Kalau mencari di atas 393.000 ditambah 500. Cara mencari nilainya batas atas ditambah batas bawah bagi dua hasilnya nanti. Data kumulatif ini 393.500 ini dapat dari tepi atas. Cara mencari frekuensi kumulatifnya 0 dari sini 0 ditambah 4 ditambah 11 dan seterusnya. Dan yang frekuensi kumulatif tadi dari tepi bawah 20 jumlah frekuensi dikurang 4 sampai 16 sampai seterusnya. Jumlah nilai kali sama dengan X. Jumlah frekuensi itu sama dengan F. F dikali X adalah 990.000. Oke, bagus. Sekarang ada kita. Paham semuanya? Paham. Kita lanjutkan di materi objek. Kurva objek merupakan diagram grafik yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ada yang bisa memberikan kurva objek ke depan? Contohnya sudah sama seperti yang sudah dikerjakan sama teman kalian. Saya Bu. Oke, adalah bagian mana
kan keras. Sedangkan di atas kita menemukan frekuensi kumatif. Jika dijelaskan tadi, bahwa 900 itu menggunakan frekuensi kumatif dari sedangkan sama dengan 16, sedangkan 360 setelah itu berdasarkan frekuensi kumatif dan seterusnya. Selanjutnya, jika yang relatif positif 390 menggunakan frekuensi kumatif sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke di atas. Itulah bagian distribusi frekuensi yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita lanjutkan di histogram. Ada yang tahu tidak apa itu histogram? Saya Bu, histogram itu bentuk diagram paling mudah dipahami dan histogram bentuk diagram balok karena frekuensi disajikan dalam histogram. Benar. Kalau bisa tidak gambarkan ke depan, bagaimana bentuk histogram itu? Oh, itu Ya, keren. yang tadi dari katakan begitu frekuensinya jadi diikuti dengan bentuk balok dan seterusnya sampai 1 meter 1 meter berapa sekali. Dan histogram mana? Histogram itu diagram bentuk balok ini. Sebenarnya sudah masuk. Masuk. Baiklah, Ibu akan tambahkan. Histogram itu memang bentuk balok, tapi biasanya histogram itu yang paling atas. Paham? Paham. Kita lanjutkan di poligon. Ada yang tahu tidak apa itu poligon? Saya Bu, Ya, lanjut. poligon itu hampir sama dengan histogram. Perbedaannya, histogram merupakan balok, sedangkan poligon menggunakan garis yang berhubungan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai ingat dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Semua materi di bab 2 sudah kita bahas semua. Dari kalian sudah mengerti semua? Sudah. Baik, berarti sudah paham semua. Nanti ulang ini kirim ke kalian ke email untuk kalian untuk mengerjakan soal dari Ibu. Itu dikumpul minggu depan. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita. Kita minggu depan lanjut ke bab 3. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.